Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan perlindungan, serta dijauhkan dari segala musibahnya. Amin amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar tentang menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi. Ayo kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi teks hasil observasi. Pada bagian awal ini, kalian akan belajar ciri umum laporan hasil observasi. Ikuti rangkaian pembelajaran berikut. Yang A, mengenali ciri tujuan dan isi teks hasil observasi. Teks laporan observasi berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi dan analisis secara sistematis. Teks ini dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, konsep atau ekosistem tertentu, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Biasanya teks laporan observasi berisi kata-kata yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, teks laporan observasi mendeskripsikan tentang bentuk, ciri, dan sifat umum suatu objek. Teks laporan observasi dan teks deskripsi hampir memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut adalah sama-sama memiliki suatu informasi berdasarkan fakta yang ada, namun juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut adalah pada sifatnya. Laporan hasil observasi bersifat universal, sedangkan deskripsi bersifat unik dan individual. Selanjutnya, yaitu ciri teks hasil observasi. Yang pertama, memiliki sifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibahas atau dibicarakan adalah tokoh tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks adalah hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka atau dugaan. Selanjutnya, yang terakhir yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu tujuan teks laporan observasi. Teks laporan hasil observasi setidaknya memiliki 5 tujuan. Tujuan tersebut adalah yang pertama, mengatasi suatu masalah, yang kedua, mengambil suatu keputusan yang efektif, yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan, yang kelima, menemukan teknik-teknik baru. Yang B, mengidentifikasi ciri bahasa laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu mendaftar istilah pada teks laporan hasil observasi. Istilah merupakan gabungan kata yang dapat dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, sifat, atau keadaan yang khas pada bidang tertentu. Yang kedua, mendaftar kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Yang ketiga, mendaftar kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang bahasa utamanya merupakan hasil pengembangan, pengelompokan dari beberapa hal yang memiliki ciri sifat, bentuk, atau karakteristik yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. A. Menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Guna menyimpulkan gagasan pokok laporan hasil observasi,
kalian bisa mencari gagasan pokoknya dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendaftar kata-kata kunci dalam teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian dalam teks. Yang ketiga, memetakan paragraf. Yang keempat, menentukan kalimat utama. Yang kelima, merumuskan kalimat utama. Yang B, menyimpulkan isi teks hasil observasi dalam bentuk diagram. Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memaparkan generalisasi hal atau objek secara sistematis dan analisis dari sudut pandang keilmuan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu yang ketiga, menelaah struktur teks hasil observasi. Menelaah sebuah teks hasil observasi memerlukan pemahaman dan pendalaman lebih lanjut mengenai dua hal yang selalu dilihat dalam sebuah teks, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Yang A yaitu mengurai struktur teks hasil observasi. Mengurai struktur teks hasil observasi ditulis secara objektif dan disusun secara sistematis. Sistematis tersebut mencakup struktur yang benar. Struktur umum teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi informasi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Lalu yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan ini berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Selanjutnya yang B yaitu menentukan hasil observasi. Di bawah ini adalah struktur pembagian teks hasil observasi. Kalian bisa baca sendiri. Struktur teksnya ada apa saja, terus kalimat dalam teksnya ada apa saja. Lalu selanjutnya yaitu yang C, membandingkan struktur teks hasil observasi. Membandingkan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi harus membaca secara keseluruhan isi teks. Isi teks laporan hasil observasi lebih menjelaskan secara luas dan terperinci, sedangkan teks deskripsi menjelaskan hanya hal penting dalam teks tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi. Laporan merupakan suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada para orang yang membacanya. Lalu yang A yaitu merangkum untuk menulis teks laporan hasil observasi. Merangkum adalah mengambil intisari yang kita temukan dalam bacaan. Intisari dalam sebuah paragraf muncul di dalam gagasan utama atau kalimat utama. Penulis ringkasan tidak bisa melepaskan dirinya dari kesan asli teks tersebut. Sebuah ringkasan harus atau wajib mempertahankan setiap bagian-bagian dari sebuah teks atau bentuk tulisan lainnya, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Yang B yaitu menyajikan secara kreatif laporan flora fauna dari video. Berikut beberapa langkah menyajikan laporan hasil observasi secara tertulis. Yang pertama, mencari dan menentukan objek observasi. Yang kedua, membuat kalimat definisi. Yang ketiga, membuat kalimat deskripsi yang merinci bagian. Yang keempat, membuat kalimat deskripsi. Yang kelima, mencermati kembali kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang keenam, menentukan judulnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Terdapat pada halaman 134 sampai 135. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit semoga bermanfaat. Demikian
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.